Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa melanjutkan kajian dari Kitab Tauhid ke 32 tentang bab yang bicara tentang tawakal. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab tawakal ini adalah bab yang sangat penting sekali untuk kita kaji, karena bab ini menjelaskan tentang hakikat tauhid yang sesungguhnya, di mana hakikat tauhid yang sesungguhnya adalah seseorang menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini muallif rahimahullahu taala membawakan beberapa dalil dari ayat-ayat dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya tawakal atau menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya beliau mencantumkan ayat qaulullah ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian betul-betul beriman. Ayat ini menunjukkan bahwa keimanan seseorang itu ditentukan dengan tawakal. Semakin kuat tawakalnya kepada Allah Azza wa Jal, berarti semakin kuat imannya kepada Allah. Semakin lemahnya tawakal dia kepada Allah, berarti semakin lemahnya imannya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa kisah yang menarik seputar tawakal. Namun sebelumnya kita akan mengetahui apa itu tawakal. Tawakal secara bahasa adalah al-i'timadu 'alal ghairi fi amrin ma. Seseorang menyandarkan kepada orang lain pada perkara tertentu. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah ta'ala fisti jelabi al-masalihi wa daf'il madari min umuri dunya wal akhirah. Sidqu i'timadil qalbi, kejujuran
penyandaran hati Allah kepada Allah di dalam meraih maslahah dan juga mencegah madarat dari perkara-perkara dunia ataupun akhirat. Dari definisi ini kita tahu bahwa tawakal adalah menyandarkan secara mutlak hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam meraih sebuah manfaat ataupun mencegah sebuah madarat. Dahulu ada satu kisah yang cukup menarik. Ada ulama salaf namanya Hatim At-Tai, Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam ini adalah seorang alim, abid dan zahid. Orangnya alim, orangnya juga ahli ibadah, dan orangnya juga sangat zuhud. Dan itu sangat dikenal sampai ke telinga para penguasa. Hatim Al-Asam. Jadi suatu ketika Hatim Al-Asam ini ingin berangkat haji. Dia kumpulkan seluruh keluarganya, istrinya dan seluruh anak-anaknya, kemudian mengemukakan keinginannya bahwa dia ingin berangkat haji. Tapi seluruh keluarganya menolak dan mengatakan, kalau engkau berangkat, lalu siapa yang akan mencukupkan kehidupan kami di sini? Lah kebetulan Hatim Al-Asam ini memiliki anak perempuan yang salihah. Dari semua anak-anaknya ada pula satu anak perempuannya yang sangat salihah. Ketika seluruh keluarganya khawatir dengan kehidupannya kalau ditinggal oleh Hatim Al-Asam, maka anak putrinya yang satu ini mengatakan, ya abi idhab falasta birazik. Wahai ayahku, kalau engkau ingin berangkat haji, berangkat sana, karena engkau bukan zat pemberi rizki untuk kami. Maka kemudian Hatim Al-Asam pun merasa tenang dengan salah satu putrinya ini. Berangkatlah Hatim Al-Asam ini untuk melaksanakan haji. Dan kita tahu bahwa haji di zaman dulu itu kan bukan haji seperti hari ini, bisa berbulan-bulan. Kemudian setelah kemudian Hatim Al-Asam ini berangkat meninggalkan keluarganya, maka keluarganya mulai cemas-cemas dan menyalahkan salah satu putrinya ini dan mengatakan bahwa ini semua gara-gara kamu. Coba kamu tidak mengatakan pergilah, tentu kehidupan kami tidak susah seperti ini. Lalu apa yang kita akan makan nanti setelah habis bekal ini? Maka akhirnya putrinya di malam hari dia pun tahajud. Kemudian setelah sholat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengatakan, ya Rabb, engkau sudah membiasakan kepada kami dengan rizki, dengan keberadaan ayah kami di tengah-tengah kami, maka janganlah hinakan diriku di tengah-tengah keluargaku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, rupanya doa sang putri Hatim Al-Asam ini melesat ke langit dan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebetulan pemimpin daulah di zaman itu sedang
berputar-putar melihat-lihat daerah bersama para pejabat dan para prajuritnya. Kemudian tiba-tiba sampai di depan rumahnya Hatim Al-Asam ini. Tiba-tiba sang raja, sang khalifah atau sang penguasa bersin dengan sangat keras sekali. Kemudian sang raja mengatakan kepada salah satu ajudannya, tolong carikan air untukku. Akhirnya sang ajudan pun kemudian mencari rumah yang bisa dimintai air untuk minum. Rupanya ajudan ini sampai pula di rumah Hatim Al-Asam ini. Kemudian dengan senang hati keluarga Hatim Al-Asam pun memberi air bersih untuk diberikan minum kepada penguasa tadi. Setelah minum, subhanallah, tiba-tiba kemudian dia merasa segar, sehingga merasa heran minuman yang ia minum itu kok menyegarkan badannya. Akhirnya sang penguasa mengatakan, ini air dari mana kau ambil? Maka sang ajudan mengatakan, dari rumah yang katanya namanya adalah Hatim Al-Asam. Maka sang penguasa kemudian heran, apakah yang dimaksud Hatim Al-Asam adalah seorang abid yang masyhur, seorang ahli ibadah yang masyhur, seorang ahli zuhud yang masyhur? Maka orang-orang mengatakan, ya, dialah Hatim Al-Asam yang kau maksud. Maka sang penguasa mengatakan, kalau begitu di mana dia? Saya ingin berjumpa dengannya. Maka orang-orang di sekitarnya mengatakan, Hatim Al-Asam sedang pergi haji dan dia meninggalkan keluarganya. Maka tiba-tiba kemudian sang penguasa ini mengatakan kepada para ajudannya, para prajuritnya, sungguh karena dia sedang berangkat haji, maka kita harus memuliakan keluarganya. Kemudian sang penguasa pun mengeluarkan beberapa uang dinar, kemudian mengatakan, maka siapa yang mencintai diriku, kalian harus mengikuti apa yang kulakukan. Akhirnya kemudian para ajudan raja yang lainnya pun mengeluarkan uang dinar, kemudian dikumpulkan, kemudian diserahkan kepada keluarga Hatim Al-Asam ini. Maka dia mendapatkan harta yang paling banyak yang ada di kampung itu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa anak putri Asam ini, Hatim Al-Asam ini. Kemudian setelah sang penguasa pergi bersama ajudan yang lainnya, tiba-tiba kemudian anak perempuan Hatim Al-Asam ini menangis. Kemudian keluarganya mengatakan, ya fulanah, kenapa kau menangis? Kita mendapatkan harta banyak dari penguasa. Kemudian anak putrinya mengatakan kepada keluarganya, subhanallah, ada seorang makhluk yang memandang kita, kemudian kasihan dengan kita, kemudian dia pun memberikan kekayaan kepada kita. Ini baru satu makhluk. Bagaimana kalau yang memandang kita bukan makhluk, tetapi Khalik, Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kekayaan mana lagi yang lebih melimpah dibandingkan yang Allah anugerahkan kepada kita? Dari kisah ini, Bu, kita diajarkan tawakal namanya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai pelindung kita. Tidak perlu khawatir. Kemudian kisah yang lain, di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berjumpa dengan seorang bapak yang sedang menggandeng putranya.
Umar pun heran, kenapa ada anak yang mirip sekali wajahnya dengan ayahnya, mirip kurang lebih fotokopiannya. Sehingga kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada sang ayah ini, kenapa sampai mirip tuh anaknya dengan dia? Akhirnya kemudian sang ayah bercerita di hadapan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Apa kisahnya? Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, dahulu aku punya istri yang sedang hamil dan mengandung, dan ketika itu kehidupan kami serba kekurangan. Maka aku mengatakan kepada istriku yang sedang hamil akan niatku untuk bekerja di tempat yang cukup jauh. Istriku melarangku karena tahu dia dalam kondisi hamil tidak mau ditinggalkan diriku. Maka akhirnya kemudian aku tenangkan istriku dan kuletakkan tanganku di perutnya, dan aku katakan, ya Allah, astaudiukallah, aku titipkan anakku ini kepadamu ya Allah. Jadi sang ayah ini mengatakan kepada istri yang sedang hamil dan meletakkan tangannya dan mengatakan, ya Rabb, aku titipkan anakku yang ada di perut istriku kepada Allah. Kemudian dia pun pergi. Setelah kemudian beberapa bulan yang harusnya istrinya sudah melahirkan, dia pun pulang dan dia ingin menyaksikan kelahiran putranya. Tetapi sesampainya di rumah, tiba-tiba rumahnya penuh sesak dengan orang. Kemudian dia bertanya, ada apa ini? Maka kerabatnya mengatakan, istrimu sudah meninggal dunia. Maka dia pun mengatakan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian keluarga ini menceritakan kepada sang suami ini dan mengatakan, tahukah kamu bahwa ada peristiwa yang luar biasa yang terjadi kepada istrimu saat meninggal? Maka meninggal dunia, kemudian kami kuburkan bersama anakmu yang ada di perutnya itu, karena kami sangka dua-duanya meninggal dunia. Setelah kami kuburkan, tiba-tiba di hari pertama kuburannya keluar asap. Kemudian di hari kedua keluar asap lagi. Kemudian di hari ketiga keluar asap lagi. Maka kami heran. Akhirnya kami gali kuburan istrimu. Rupanya setelah kami gali sampai akhirnya kemudian sampai di dasar lahan. Maka kami melihat istrimu sedang terduduk dan di hadapannya ada bayimu yang baru melahirkan. Subhanallah, istrinya tetap mati, menyelamatkan, dan tidak pernah menyanyiakan kepada siapapun yang menyandarkan perwasalam. Ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang selalu menghina Nabi Musa. Jadi ada dengan ucapan yang maha menyakitkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan mengatakan, kenapa mesti Musa yang jadi nabi? Kenapa mesti Musa yang bicara dengan Allah?
Musa manusia, bukan malaikat. Akhirnya Musa pun emosi. Namanya manusia juga Nabi Musa itu, bukan malaikat, emosi juga. Marah dia. Akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Ya Musa, engkau tidak tinggal perintahkan gunung timpakan kepada orang yang mengolok-olok kamu, atau engkau tinggal perintahkan bumi suruh telan orang itu, atau engkau tinggal perintahkan lautan suruh ditimpakan lautan ke kepalanya. Terserah makhluk mana yang kau perintahkan, aku akan perintahkan makhluk itu menurut kata-katamu." Akhirnya kemudian Nabi Musa pun agak tenang. Tiba-tiba kemudian dia berjumpa lagi dengan orang yang bicara seperti itu lagi. Musa, kenapa mesti engkau yang jadi nabi dan rasul? Musa, kenapa mesti engkau yang bicara dengan Allah, kenapa bukan yang lainnya? Akhirnya Musa pun memerintahkan bumi dan mengatakan, "Ya ard ibla'i," wahai bumi, telanlah orang ini. Akhirnya kemudian orang ini pun ditelan bumi. Tiba-tiba bumi kemudian belah, kemudian dia dan kekayaannya masuk ke dalam bumi. Kemudian dia mengatakan, "Ya Musa, aku bertobat, aku tidak akan mengolok-olok kamu, tapi selamatkan aku." Maka Musa mengatakan, "Wahai bumi, telan dia." Akhirnya dia semakin dalam ke dalam bumi dan dia berteriak-teriak, "Ya Musa, ya Musa, tolong aku." Sampai akhirnya bumi pun menenggelamkan dirinya dan seluruh kekayaannya. Wa khasafna bihi wa bidarihil arda, kami tenggelamkan dia dan seluruh kekayaannya ke dalam bumi. Kemudian Allah katakan kepada Musa, "Ya Musa, kalau seandainya dia yang ditenggelamkan diriku mengucapkan ya Allah bukan ya Musa, niscaya aku akan selamatkan dia. Kalau seandainya dia mengucapkan ya Allah bukan ya Musa, niscaya aku akan selamatkan dia. Tapi karena dia memanggil-manggil Musa bukan memanggil-manggil Allah, maka dia tidak selamat." Dari sini kata para ulama, lihat, siapapun yang meminta kepada Allah, menyandarkan diri kepada Allah, tawakal kepada Allah, ya Rabb, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pelindungnya. Lah inilah hakikat daripada tawakal namanya. Ini kisah-kisah tadi itu bicara tentang hakikat tawakal. Nabi SAW mengatakan, "Lau antum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la ruziktum kama yurzaqut tayr." Kalau kalian betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian akan diberikan rizki seperti burung Allah berikan rizki. Yaghdu himasan taghdu himasan wa taruhu bitana. Dia pergi dalam kondisi lapar, pulang dalam kondisi kenyang. Begitulah hakikat daripada tawakal. Orang yang kuat tawakalnya kepada Allah, dia tidak pernah takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Tetapi orang yang kurang tawakalnya kepada Allah, pasti dia banyak takutnya. Takut masa depannya, takut akan kehidupan anak-anaknya, takut akan kehidupan ekonominya, takut akan segala-galanya. Bagaimana nanti anak-anaknya, bagaimana nanti kehidupannya, bagaimana nanti makan minumnya, dan begitu seterusnya. Orang yang tidak pernah tawakal hidupnya kepada Allah dan menyandarkan kepada makhluk, maka tidak akan mendapatkan ketenangan selamanya. Ketika seorang istri hanya menyandarkan kehidupannya kepada suami bukan kepada Allah, maka hidupnya tidak akan tenang.
Sandarkan bu kepada Allah, bukan kepada suami. Suami itu hanya sebab saja. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini muallif rahimahullahu taala mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian betul-betul orang-orang yang beriman. Kemudian juga Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebut-sebut Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah bertambah keimanannya, dan juga atas Rabb mereka bertawakal kepadanya. Di sini juga menunjukkan bahwa sifat orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah tawakal di dalam Islam itu mencakup segala perkara. Bahkan saat tidur saja bu, saat ibu tidur, Nabi SAW mengajarkan satu doa yang isinya tawakal semua. Apa kata Nabi SAW dari hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhuma? Kata Nabi SAW, "Idza ataita madja'aka fatawadda'a wudu'aka lis-shalah, thumma taji' 'ala syikil ayman." Kata Rasul, apabila engkau hendak pergi ke pembaringan, ke tempat tidurmu, berwudulah seperti wudumu untuk salat, kemudian berbalinglah ke lambung sebelah kanan. Thumma qul, kemudian katakan, Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa aljahtu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi unzil wa binabiyyika alladhi ursil fa imitta min lailatika fa anta 'alal fitrah waj'al kunna akhira ma tatakallamu bi. Dalam riwayat fa imitta 'alal fitrah fa in ishta 'ala khairin. Kata Nabi SAW, apabila sudah berwudu, wudumu untuk salat, kemudian engkau membaringkan dirimu ke lambung sebelah kanan, kemudian engkau berkata, ya Allah, aku serahkan wajahmu kepadamu, aku serahkan urusanku kepadamu, aku serahkan punggungku kepadamu, rasa harap dan takut hanya kepadamu, tidak ada tempat lari dan tidak ada tempat selamat kecuali kepadamu. Aku beriman dengan kitabmu yang kau turunkan, dengan nabimu yang kau utus. Maka jika kita sudah membaca ini, kata Rasul, kalau engkau mati dan tidak hidup lagi besoknya, maka engkau mati di atas fitrah. Tapi kalau engkau dihidupkan, maka engkau hidup di atas kebaikan. Lihat, di dalam hadis ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita, hatta dalam masalah tidur sekalipun bu, kita disuruh untuk bertawakal kepada Allah dengan menyerahkan kehidupan kita saat tidur kita kepada Allah. Dan siapapun yang bertawakal saat tidurnya, kemudian Allah takdirkan di pagi harinya dia meninggal dunia, maka dia meninggal di atas fitrah. Artinya fitrah tanpa dosa, husnul khatimah. Tapi kalau dia dihidupkan kembali oleh Allah di pagi harinya, maka Allah berikan kehidupan yang baik kepadanya. Lihat bagaimana buah daripada tawakal. Tidur saja kalau kita bertawakal, maka kita kalaupun meninggal di atas kebaikan, kalaupun hidup di atas kebaikan juga. Luar biasa.
Termasuk juga kalau kita keluar rumah, kata Nabi SAW, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah." Apabila seseorang keluar dari rumahnya kemudian mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, bismillah dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah, maka akan dikatakan kepada orang ini, hudita wa kufita wa wukita, maka engkau akan diberikan hidayah, engkau akan dicukupi, dan engkau akan dihindarkan dari keburukan syaitan. Subhanallah. Ibu kalau keluar rumah nih, kayak sekarang nih, bukan keluar dari rumah ke pengajian, kita kan tidak tahu kondisi rumah seperti apa, Bu, ya. Boleh jadi rumah itu kemalingan, boleh jadi rumah itu kebakaran, lupa mungkin matiin kompor, boleh juga kebakaran karena korsleting listrik gitu ya, boleh juga karena mungkin ada musibah, ada gempa, ada apa, kita tidak tahu, Bu, kan. Kita meninggalkan rumah walaupun tidak jauh ke pasar, ke pengajian, kita tidak tahu kondisi rumah, kan. Yang bisa menjaga rumah kita hanyalah Allah. Makanya kenapa kita dianjurkan untuk menyerahkan rumah kita kepada Allah saat kita pergi, kan, supaya rumah kita tidak diberikan keburukan, dan kita pun yang keluar rumah diberikan hidayah, dicukupi dan dijauhkan dari gangguan syaitan. Dan itu buah daripada tawakal. Luar biasa gitu ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah juga mengatakan, ya ayyuhan nabi hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, cukuplah untukmu Allah sebagai pelindungmu dan orang yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. 3 ayat pertama ini dicantumkan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala dalam bab tawakal, menunjukkan bahwa tawakal itu ada erat kaitan dengan keimanan, gitu ya, Bu, ya. Jadi kalau ibu makin kuat tawakalnya berarti makin kuat imannya. Ketika ibu makin lemah tawakalnya berarti lemah imannya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai pelindungnya. Kemudian mu'alif mencontohkan kisah tentang Ibrahim alaihi salatu wassalam dan kisah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kisah kedua nabi ini? Dikisahkan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala, hasbunallah wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahimu sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya finnar. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu lahu innan nasa qad jama'u lakum fahshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, cukuplah Allah sebagai pelindung kami karena dia sebaik-baik pelindung. Kata-kata ini hasbunallah wa ni'mal wakil diucapkan Ibrahim ketika dia dilempar ke dalam api, dan diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dikatakan kepadanya sesungguhnya manusia sudah berkumpul hendak menyerang, takutlah kepada mereka. Maka bertambahlah keimanan dan mengatakan cukuplah Allah sebagai pelindung kami karena dia sebaik-baik pelindung. Jadi begini kisahnya. Ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam diponis oleh penguasa Babil gara-gara menghancurkan berhala-berhala di zaman itu, dengan ponis dibakar hidup-hidup, maka sang penguasa Babil kemudian memerintahkan agar setiap rumah menyumbangkan 1 ikat kayu. Akhirnya kemudian
Kayu itu dikumpulkan di depan istana sehingga membumbung sampai setinggi istana. Maka mulailah dibakar kayu itu sampai kemudian apinya melebihi besarnya dan tingginya istana. Saking besarnya api itu. Kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam mulai dilempar dari manzani ke kobaran api itu. Saat melayang-layang Ibrahim di antara ketapel besar dan juga bara api yang siap menelannya, tiba-tiba para malaikat sudah siap untuk menolong Ibrahim. Bahkan pemimpin para malaikat Jibril dan juga Mikail menawarkan pertolongannya. Kemudian dikatakan kepada Ibrahim oleh malaikat ini, "Ya Ibrahim, mintalah pertolongan kepadaku," kata Jibril. Tetapi Ibrahim mengatakan, "Amma ilaika fala wa amma ilallahi fabala." Adapun harus meminta pertolongan kepadamu wahai Jibril, wahai Mikail, wahai para malaikat, tidak. Aku tidak akan meminta pertolongan kepada malaikat manapun. Tetapi kalau harus meminta pertolongan kepada Allah, kata Ibrahim, "Amma ilallah fabala." Adapun kepada Allah, ya, aku hanya meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibrahim mengatakan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah sebagai pelindungku dan dialah sebaik-baik pelindung. Ketika Ibrahim mengucapkan kalimat ini saja, maka Allah katakan kepada Ibrahim, "Kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Ya Ibrahim, katakan kepada api, "Wahai api, jadilah dingin." Selamatkan Ibrahim. Jadilah dingin, selamatkan Ibrahim. Akhirnya kemudian setelah api menelan Ibrahim, ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 40 hari, wallahu a'lam. Setelah api padam, tiba-tiba kemudian manusia melihat rupanya Ibrahim masih hidup. Lihat bagaimana thamratu at-tawakkal. Ini disebut dengan buah daripada tawakal. Allah selamatkan Ibrahim karena tawakal dia kepada Allah Azza wa Jalla. Karena belum tentu kalau dia menyandarkan kepada para malaikat dia selamat. Tapi ketika dia menyandarkan kepada Allah zat penyelamat, maka Ibrahim pun diselamatkan. Lah ucapan yang sama, hasbunallah wa ni'mal wakil, itu pun diucapkan kepada Nabi oleh Nabi SAW saat Rasul mengalami kekalahan perang di perang Uhud. Kan perang Uhud itu kan kaum muslimin kalah. Rasul dihabarkan mati tetapi masih hidup. Akhirnya kemudian kaum muslimin banyak yang tunggang langgang lari dalam perang Uhud ini. Kemudian para sahabat pun setelah mengalami kekalahan, mereka pulang ke kota Madinah. Karena orang-orang musyrik Arab ini, Quraisy ini merasa bangga menang, mengalahkan Rasul dan pasukannya. Akhirnya kemudian dia ingin menghabisi Rasul dan pasukannya dengan mengirim pasukan yang jauh lebih besar dan ingin menyerang mereka di sebuah tempat namanya Hamrul Asad. Kemudian Abi Sufyan sebagai pemimpin mengatakan kepada seseorang yang dihantarkan untuk mengantarkan berita kepada Rasul, katakan kepada Muhammad bahwa kami orang-orang kafir Quraisy sudah menyiapkan pasukan besar untuk menyerang kedua kalinya setelah Uhud. Maka dihabarkan kepada Rasul bahwa orang-orang Quraisy sudah berkumpul dengan pasukan yang besar. Tetapi Rasul mengajarkan kepada para sahabat untuk tidak ciut, tidak takut. Maka bertambahlah keimanan Rasul dan kaum muslimin, dan mereka pun mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah karena Allah lah sebaik-baik pelindung. Akhirnya mereka pun bergerak ke Hamrul Asad. Rupanya orang-orang Quraisy pun ketakutan dan pulang kembali ke Quraisy. Lihat bagaimana Allah berikan kekuatan kepada pasukan Nabi SAW yang kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dalil-dalil yang dicantumkan oleh muallif tentang masalah tawakal. Tetapi di sini yang ingin saya katakan, kenapa muallif mencantumkan bab ini dan berkaitan dengan tauhid, bahwa kita tidak boleh tawakal kecuali kepada Allah. Karena banyak di masyarakat nih Bu ya, ada orang tawakal kemana? Ke
ke orang-orang mati, ke kuburan-kuburan para wali, ke kuburan orang-orang soleh, tawakal kepada mereka. Datang ke kuburan berziarah itu bukan untuk mengingat kematian atau berdoa, Bu, ya. Malah minta di situ, minta sesuatu kepada yang ada di kuburan, minta rizki, minta jodoh, minta usahanya dilancarkan, minta jabatannya dinaikkan, dan begitu seterusnya. Ini tawakal syirik namanya. Tidak boleh bertawakal kepada selain Allah. Makanya Rasul mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, idza sa'alta fas'al, kepada Mu'adz, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta, mintalah kepada Allah. Kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan kepada kuburan, jangan kepada makhluk yang tidak sanggup memberikan apapun. Dahulu ada seorang alim, seorang ulama, dia mengarang kitab tafsir dengan catatan tangannya. Setelah selesai, dia mencatat dengan tangannya kitab tafsir ini. Jadi dia ingin mencetaknya dalam bentuk cetakan, bukan tulisan tangan. Akhirnya kemudian dia pun ingin berangkat ke kawannya yang jauh di sana. Kebetulan kawannya itu orang kaya. Mudah-mudahan dengan kekayaannya bisa menyisihkan uangnya untuk mencetak kitab tafsir yang dikaryanya lewat tulisan itu. Akhirnya di tengah jalan kemudian dia berjumpa dengan orang. Kemudian ditanya, hendak pergi kemana wahai fulan? Maka dia mengatakan, aku hendak pergi ke kawanku. Kebetulan saya punya karya tafsir dengan catatan tanganku dan ingin dicetak. Mudah-mudahan kawanku punya uang dan bisa mencetak dengan uangnya, dan kita bisa membagi hasilnya. Akhirnya orang ini mengatakan, ya fulan, coba tafsirkan satu ayat kepadaku. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Rabb kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Rabb kami meminta pertolongan. Akhirnya setelah dia mentafsirkan dua ayat itu, dia pun berpikir dalam hatinya, bodoh sekali diriku. Kenapa aku meminta pertolongan kepada temanku? Akhirnya tidak jadi dia. Dia pulang lagi ke rumahnya. Dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepadanya orang yang mau mencetak kitabnya. Akhirnya kemudian datanglah beberapa hari setelahnya orang yang memang mencari-cari karya-karya orang untuk dicetak kemudian dibagi hasil. Sampailah kemudian orang ini ke rumah orang yang mengarang kitab tafsir itu. Akhirnya kemudian berjumpa, kemudian sepakat untuk dicetak dan bagi hasil. Akhirnya pun dicetak dan luar biasa. Bagaimana di sini diajarkan bahwa jangan meminta pertolongan kecuali kepada Allah, karena Allah lah yang akan menolong hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Taib, sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Iya. Ya. Coba dengarkan aja nanti sampai.
Agak keras aja ngomongnya. Oke, paham. Ya, alhamdulillah. Bagaimana hukumnya kalau ada seorang penceramah, seorang dai yang berceramah tapi isinya mengajarkan syubhat dan kesesatan. Kemudian jemaah akhirnya membicarakan ustaz tersebut, apakah ketika membicarakan ustaz tersebut bagian daripada ghibah atau tidak? Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Iya. Ghibah ini pada dasarnya haram. Berdasarkan ayat Al-Qur'an, wala yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Tidak boleh salah seorang di antara kalian menggibah orang lain. Apakah kalian suka memakai bangkai saudaranya, memakan bangkai saudaranya? Tentu kalian tidak suka. Dan Nabi SAW pernah mengatakan kepada Aisyah Ummul Mukminin ketika dia menggibah Safiyah, maka Rasul mengatakan, ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzizat bihal bahru lamazazathu. Wahai Aisyah, engkau sudah mengucapkan satu kalimat yang kalau diletakkan kalimat itu di air lautan sungguh tercemari air lautan dengan kalimatmu. Dan banyak lagi hadis-hadis tentang larangan ghibah. Bahkan Imam Dhahabi memasukkan ghibah termasuk minal kabair, dosa besar. Tetapi apakah semua ghibah itu kemudian dilarang? Apakah semua ghibah itu dilarang? Tidak. Tidak semua ghibah dilarang. Di antara ghibah yang dibolehkan adalah ketika seseorang berada di majelis hakim. Dia harus menceritakan kasus dia kan, terkadang menggibah orang. Atau untuk li ta'rif, mencari tahu orang. Kalau tidak disebutkan cacatnya kita tidak tahu. Atau juga membicarakan orang yang menzalimi orang lain, seperti orang hutang nggak mau bayar, boleh digibah tuh. Ya, kalau ada orang yang hutang nggak mau bayar, itu bisa digibah kok, supaya jangan orang lain jadi korban lagi. Nah, termasuk juga boleh menceritakan orang fasik. Termasuk orang fasik di sini ya termasuk dai-dai yang menyesatkan, kan, supaya orang jangan sampai terkena syubhatnya. Boleh, tidak ada masalah, supaya menjauhkan manusia jangan mendengarkan ceramahnya, karena sudah jelas-jelas dia membawa kesesatan, mengajak manusia ke dalam kesesatan gitu ya. Maka tidak masalah, itu bukan bagian daripada ghibah. Ya, bukan bagian daripada ghibah, apalagi kemudian mengajak manusia untuk tidak mendengarkan kajiannya. Kalau sudah jelas-jelas memang dai itu menyesatkan umat. Ya, seperti umpamanya dia mengajarkan kesyirikan, aku nabi gitu ya, aku Imam Mahdi, aku ini, aku itu, dan begitu seterusnya. Nah, itu maka itu bukan bagian daripada ghibah. Boleh jadi itu bagian daripada al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Wallahu a'lam.
Ya sebaiknya bahasanya pun tetap kita tidak bisa dengan bahasa-bahasa yang merendahkan pribadi orang itu ya. Ini kan konteks dari ucapan dia ketika berdakwah. Jadi yang kita komentari hanya ucapannya, dakwahnya saja. Itu dakwahnya nggak benar tuh orang itu. Masa begini-begini gitu. Bukan fisik orangnya. Ya, jangan, nggak boleh kalau kita katakan dikatakan pelawak, dikatakan ini gitu ya. Sebaiknya kita fokus kritik kepada isi kontennya itu. Dia ngomong apa? Nah, itu kita kritisi. Ya kalau kita bisa bantah, kita sebantah. Tapi kita tidak boleh mencela orang ya, mencela fisiknya maksudnya ya, nggak boleh. Karena kita kan ingin menjauhkan manusia dari ucapannya. Maka sebaiknya ya walaupun harus membicarakan orang lain yang dibolehkan, tetapi tetap bicara dengan bicara yang santun ya, bicara yang baik. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup lah, sudah jam 11. Subhanahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.